Halo, apa kabar semuanya? Mamam, bunda-bunda yang cantik, abang-abang, bapak-bapak yang ganteng, adik kakak yang ganteng dan cantik. Apa kabar semuanya? Eh, Terima kasih yang sudah mengklik video ini, dan untuk teman-teman yang baru mengklik video ini, baru menemukan video saya, perkenalkan, nama saya adalah Lilia. Saya berasal dari Banten, Indonesia, yang tinggal di peternakan atau perkebunan sapi di Australia. Nah, ini saya rencananya mau masak membuat bakwan jagung ya. Dan bumbunya ini kalau saya ya, selain tepung terigu sama tepung beras dicampur, jadi 70%, 70% tepung biasa dan 30% biasanya tepung beras gitu loh Mam. Jadi agak kriuk-kriuk gitu. Nah, bumbunya pastinya ada garam, lada, um, sama lada itu merica ya, sama penyedap rasa yang tanpa MSG kalau saya. Jadi mau rasa ayam atau rasa sapi nggak apa-apa. Bawang putih bubuk dan kunyit bubuk, itu aja kalau saya. Dan kadang-kadang saya juga suka kasih daun bawang sih, diirisin gitu daun bawang, jadi enak endul gitu. Cuman yang sekarang sedang tidak dulu karena saya sedang malas ke kebun mengambil daun bawang. Bukan ngambil ke kulkas, ngambil ke kebun. Nah, mungkin untuk mamam yang apalagi yang dari Padang ya, sudah ahli membuat ini, dan kalian pasti punya bumbu-bumbu rahasia yang lebih enak lagi. Ini cuman bumbu saya rahasia. Nggak rahasia lagi dong ya kalau di share ke teman-teman. Jadi itu aja yang tetap masih enak dan endul gitu. Nah, sambil menggoreng ini saya mau sapa-sapa kepada Mam, bagaimana hari ini? Mam itu teman-teman sedang masak apa hari ini? Kalau saya masaknya ini aja, sama nanti ada sayuran sedikit. Ini sebenarnya saya sambil ngobrol sama Bapak Bule. Jadi Bapak Bule itu di belakang saya. Dia sedang tidak mau masuk kamera, katanya off dulu. Padahal kadang-kadang dia tidak sadar kalau dia ada di kamera. Karena punya istrinya nakal, kadang-kadang suka curi-curi dan dia tidak tahu. Nanti tahu juga sih. Dan ini saya minta tolong beliau, minta bawang bombay, karena saya mau potong-potong bawang bombay untuk sayurannya nanti. Jadi dia bilang, kamu harus bayar saya karena saya asisten kamu. Karena saya minta tolong ini, minta tolong itu, dia bilang, oh become asisten, katanya. Ya kalau Bapak Bule sedang ada di rumah, karena Bapak Bule itu sering di luar ya, jadi kami pergunakan sebaik mungkin waktu untuk bersama-sama. Walaupun misalnya saya masak, Bapak Bule ngerjain yang lain, tapi kami di satu ruangan dan bisa ngobrol gitu. Nah itu ininya kami aja kali ya, yang lain mungkin bisa sambil jalan-jalan atau apa. Jadi karena saya lebih banyak di rumah mengurus bisnis penginapan saya dan sapi, jadi saya lebih banyak di rumah gitu. Jadi kami pergunakan waktunya sebaik mungkin, karena kadang-kadang Bapak Bule ada di rumah tapi saya sibuk, misalnya harus beresin penginapan yang saya sewain atau harus berkebun atau apa. Jadi Bapak Bule akan itu membantu saya. Misalnya saya sedang berkebun, Bapak Bule akan ikut berkebun. Saya beresin kamar, Bapak Bule akan ikut beresin kamar, karena disitulah kami bersama-sama gitu. Jadi sambil bicara, ya begitulah ya, kalau punya suami yang sering pergi kerja gitu, yang kerjanya itu tidak tentu, tidak 9 to 5 ya, bukan dari kerja jam 9 ke jam 5 gitu. Jadi Bapak Bule itu jamnya kacau kalau saya bilang gitu, karena itulah pekerjaan dia. Jadi kami manfaatkan waktu sebaik mungkin di mana kami bisa bersama-sama gitu. Seperti ini saya sebenarnya membuat video tapi sambil ngobrol dengan beliau, karena minggu ini
Bapak Bule sangat sibuk sekali, saya sangat sibuk sekali. Jadi di saat kami bersama-sama ya seperti ini. Kita pergunakanlah waktu sebaik mungkin ya Mam, karena waktu itu mahal sekali. Ini Bapak Bule gangguin saya paling karena dia itu ngobrol itu kalau nggak penting biasanya nggak ngobrol, tapi kalau saya mulai Bapak Bule nggak diam, jadi biasanya gangguin saya. Dan kami itu Bapak Bule orangnya kan serius, saya tuh yang pecicilan seperti ini, jadi membuat dia tersenyum, melupakan pekerjaan dia. Nah itulah tugas istri ya, jangan pulang istrinya cemberut gitu, suami di rumah cemberut, marah-marah, suami yang ada nggak betah di rumah deh. Nah ini dia kan tidak tahu kalau dia masuk kamera. Jadi ini masaknya seperti ini aja. Jadi masaknya simple banget ya Mam. Ini saya mau pasang 2 penggorengan karena udangnya yang sudah mau matang semua. Jadi di sini saya mau mengoseng sayuran yang hanya bumbunya lagi-lagi sangat mudah. Ini hanya minyak dipanaskan, bawang bombay karena pengganti bawang merah. Saya tidak punya bawang merah di sini. Terus bawang putih yang diiris-iris, garam, penyedap rasa sedikit atau kasih gula. Udah itu aja biasanya sih saya masaknya. Ini super simple, tapi nanti kami makannya bisa 1 jam karena makan sambil ngobrol. Kebetulan nanti anak saya juga bergabung, jadi kami bisa ngobrol bisa 1 jam 2 jam di ngobrolnya sambil makan, karena itu family time waktu di meja makan. Dan tidak ada 1 orang pun di keluarga kami boleh memegang handphone waktu di meja makan. Boleh memegang handphone sebelum makan, foto memoto. Itu tugas saya. Jadi kalau sudah dipotong makanannya, biasa ini untuk keperluan YouTube atau IG. Nah itu handphone sudah tidak boleh touching kecuali ada telepon. Nanti kami akan meminta izin. Misalnya saya ada telepon, saya minta izin ke suami dan anak saya, boleh saya terima telepon dulu, takutnya ini dari tamu, atau Bapak boleh juga dari teman atau dari bos, anak saya juga dari pacarnya atau dari temannya. Nanti kami akan, kalau tidak penting-penting amat, saya akan bicara, maaf saya sedang makan malam dengan keluarga, bisa nanti telepon lagi atau boleh saya telepon kembali. Nah itulah peraturan di keluarga kami gitu. Karena dengan teknologi sekarang ini ya, kebanyakan keluarga tuh hilang waktu sama keluarga, dan saya sama Bapak Bule tidak mau seperti itu. Jadi mumpung anak kami masih ada di rumah, dimanfaatkan sebaik mungkin. Kami bisa bicara dari A sampai Z gitu, membicarakan apapun. Dia tidak boleh takut atau malu, apalagi sekarang sudah dewasa, termasuk dewasa, jadi dibicarakan semuanya. Nah ini Bapak Bule tiba-tiba dibilang mau sayurannya itu ada saus tiram ya. Jadi saya kasih saus tiram dan sashimi oil. Itu apa ya kalau di Indonesia? Jadi ya sudah, saya akan tambahkan ini karena Bapak Bule lebih suka katanya pakai itu. Jadi saya bilang, oh di sini asisten mengatur saya. Dia bisa no saya tahu itu enak juga, tapi kalau pakai saus tiram lebih enak juga gitu ya. Ya sudahlah. Dan di sini saya mau pakai kipas supaya baunya itu naik ke atas gitu. Nah ini saya ini tidak pakai sendal, terus tidak pakai kursi, kursinya hanya sebelah kiri, jadi itu kan saya ada turun naik karena ini untuk ukuran bule pas untuk saya ini yang semampai ya, semeter tak sampai, kompornya ketinggian, makanya sama Bapak Bule itu dipasang kursi. Jadi kursinya itu tapi bisa digeser-geser gitu. Ya
Ya begitulah ya Mam, kalau orang pendek itu, tapi kita nikmatin dan bersyukur aja. Semua orang ada kekurangan dan kelebihannya, jadi kita harus mensyukuri apa kelebihan yang dikasih kepada kita, karena hidup itu harus banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, apapun yang kita punya, selalu kita merasa senang, merasa bahagia. Karena itulah bersyukur, dan jangan selalu melihat ke atas, tapi melihat ke bawah gitu loh. Masih banyak orang yang di bawah kita, misalnya tentang apapun. Jadi kita harus bersyukur. Saya bersyukur sudah ada di posisi seperti ini, misalnya saya sudah punya ini, mungkin orang lain belum punya ini, masih berusaha untuk punya ini. Jadi kita harus bersyukur apapun, sekecil apapun yang kita punya, apalagi punya yang besar. Apapun itu yang besar ya, punya yang bagus, punya semua bersyukur. Dan itu yang saya terapkan kepada anak saya juga. Saya bilang kamu harus lebih banyak bersyukur dan lain-lain. Jadi jangan sampai iri ke teman-teman atau ke keluarga, karena semua manusia dilahirkan dengan rezeki yang berbeda-beda, dengan keadaan yang berbeda-beda. Kita nikmatin dan syukuri, ya itu aja. Saya selalu mengajarkan kepada anak saya, sebagai manusia kita harus selalu bersyukur dan selalu melihat ke bawah. Masih banyak orang-orang tidak seberuntung kita gitu. Nah mungkin itu aja sih kegiatan hari ini saya. Jadi saya tidak ngapa-ngapain ya Mam, ini hanya masak aja, memasak yang sangat simple, sambil bercerita, yang pakai asisten Bapak Bule yang tidak mau masuk kamera walaupun masuk sedikit. Jadi kalau nasi, saya sudah masak nasi tadi. Bukan saya, Bapak Bule tadi yang masak nasi. Karena dia sedang belajar, fokus sedang memasak nasi tentang air, Mam. Airnya jangan kebanyakan, jangan kini, karena lain beras, lain airnya di sini. Jadi kita ada beras India, ada beras yang jasmine, ada yang beras merah kan, ada yang beras coklat. Jadi Bapak Bule tuh lagi mengingat beras ini airnya segini, beras ini airnya segini gitu katanya, biar nanti kalau sedang pulang ke Indonesia atau saya sedang time dengan teman-teman, dia tahu cara masak nasi, dia bilang gitu. Walaupun beberapa dia sudah bisa masak nasi, karena ya untuk orang bule itu bisa masak nasi adalah seperti kita bisa masak makanan bule ya, makanan Eropa. Jadi mereka ada tip-tipnya. Cuman sebenarnya orang-orang bule itu mereka suka nasinya yang lembek gitu. Bapak Bule juga dulu seperti itu. Sekarang dia sudah mulai bisa makan nasi seperti kita, seperti ya nasi tidak terlalu lembek gitu. Nah inilah masakan saya di sore hari ini. Selamat makan, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah lihat video ini. Thanks for watching.